Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LKVG Terasu. Kali ini KL akan kembali membagikan latihan contoh soal simulasi ANBK AKM literasi untuk jenjang SMP, MTS, dan paket B. Di video sebelumnya kita sudah membahas literasi sampai nomor 17 ya adik-adik sebelumnya ya. Jadi kita sekarang ke nomor 18. Mari kita kerjakan satu persatu. Ini ada narasinya tentang teksnya itu, kamukah pelaku perundungan. Kita baca ya sama-sama. Umur W 13 tahun ketika ia pergi berkemah bersama teman-temannya. Suatu ketika sebagian peserta kemah pergi trekking ke hutan, termasuk J. J diam-diam membawa perangkat video game yang sebenarnya dilarang. Saat J pergi, anak-anak lain yang tinggal di kemah bergantian memainkan video game itu. Perangkat itu akhirnya disita oleh pemimpin perkemahan. Saat J pulang, M, salah seorang teman W, menuding W sebagai orang yang memainkan video game J sehingga disita. Padahal itu adalah kesalahan bersama semua anak yang ikut bermain. Anak-anak lain ikut-ikutan mengejek W. Teman-teman akrab W pun menjauhinya karena mereka takut akan menjadi target olok-olok juga. Salah seorang kakak pembina yang mengetahui hal ini bersikap sangat manis pada W, tetapi ia tak pernah menegur M karena menganggap masalah ini tidak serius. Sementara itu, kakak pembina lainnya mengetahui kejadian tersebut, tetapi sama sekali tidak berbuat apapun dan berpura-pura sibuk dengan aktivitasnya. Setelah kejadian tersebut, W berubah menjadi penyendiri dan pemurung. Cerita perundungan di atas sering terjadi tanpa kita sadari. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat grafik angka perundungan yang terus meningkat setiap tahun di Indonesia. Ini ya datanya 2011 ini ya. 2012. Jadi kalian bisa perhatikan ya, ini tiap tahunnya itu naik selalu ya, grafiknya itu naik selalu ya. Kita teruskan. Angka ini memprihatinkan karena penelitian di jurnal psikiatri molekuler menemukan bahwa aksi perundungan selain mengganggu perkembangan psikologis juga menyebabkan perubahan fisik di otak dan meningkatkan kemungkinan penyakit mental seperti gangguan kecemasan. Yang menyedihkan, banyak anak tidak menyadari bahwa mereka turut berperan dalam perundungan. Lingkaran perundungan di bawah ini menunjukkan berbagai macam cara anak bisa terlibat atau bereaksi terhadap situasi perundungan. Setelah memahami lingkaran ini, diharapkan kita semua bisa berperan dalam mencegah perundungan. Jadi lingkaran perundungannya ini ya adik-adik. Nih di si A, perundungan, yang mulai perundungan berperan aktif, lalu pengikutnya, lalu pendukungnya. Kalian perhatikan ini diagramnya. Jadi korban perundungannya di sini ya. Ada pembela pasif tidak menyukai, pengamat yang tidak peduli, pembela. Kalian bisa perhatikan semua, kita kalian baca, lalu kita ke soalnya ya. Berdasarkan informasi tersebut, hal yang menyebabkan teman-teman akrab W menjauh ketika W dirundung adalah apa adik-adik? Apakah A, takut mendapat hukuman dari kakak pembina seperti W, atau B, tidak ingin menjadi bahan olok-olok temannya? KL ke pencet ya. Tidak ingin menjadi bahan olok-olok teman-temannya. C, mereka tidak ikut memainkan video game milik J, atau D, menganggap masalah itu tidak terlalu serius. Jawabannya yang B ya adik-adik ya. Tidak ingin menjadi bahan olok-olokan teman-temannya ya. Jadi teman-temannya ini menjauh ketika W dirundung itu, mereka tidak mau. Mereka juga dijadiin bahan olok-olok temannya ya. Makanya menjauhi ya tadi di narasinya itu ya. Kita ke soal nomor 19 sekarang ya adik-adik, masih tentang perundungan ya. Nah, kita ke soalnya paling bawah ya, soalnya itu. Dalam informasi tersebut dijelaskan bahwa tidak ada satupun yang berusaha menolong korban perundungan. Bahkan seorang kakak pembina yang lain mengetahui hal tersebut tetapi tidak melakukan hal apapun dan justru berpura-pura sibuk dengan aktivitasnya. Jika dikaitkan dengan infografis lingkaran perundung, kakak pembina yang dimaksud dikategorikan ke dalam apa? Apakah A,
pengamat yang tidak peduli karena tidak merasa melakukan perundungan kepada korban. Ini. Jadi pura-pura sibuk ya tadi. Berarti pura-pura sibuk itu ini pengamat yang tidak peduli ya. Jadi menggunakan segala cara untuk tak ikut campur ya. Berarti jawabannya adalah A ya. Pengamat yang tidak peduli. Yang B gimana? Perundung ragu-ragu karena merasa menjadi bagian pelaku perundungan, tidak ya. Yang C juga kurang tepat, yang D juga kurang tepat. Kita ke soal berikutnya ya. Nomor 20 masih tentang perundungan ya. Kita baca soalnya. Korban perundungan akan mengalami masalah psikis. Pernyataan mana saja yang sesuai dengan kalimat tersebut? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, korban tidak dapat mengatasi kesulitan dalam jadi sekolah. Justru mengalami kesulitan ya, berarti kurang tepat. Yang B, korban perundungan cenderung menjadi rendah diri. Ya betul, menjadi rendah diri. Yang C, terganggunya pertumbuhan fisik pada korban perundungan. Itu kurang tepat ya. Lalu yang D, korban mengalami perasaan was-was dan khawatir yang berlebihan. Ini yang D juga betul ya. Jadi jawabannya adalah korban perundungan cenderung menjadi lebih rendah diri ya, yang B ini. Lalu korban mengalami perasaan was-was dan khawatir yang berlebihan juga ya adik-adik. Nah, kita ke soal nomor 21 sekarang ya. Masih tentang perundungan. Yang pertama, pertanyaannya kita perhatikan. Bagaimana perkembangan angka perundungan yang ada di Indonesia? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Yang pertama, pelaku perundungan tahun 2015 lebih banyak jika dibandingkan dengan pelaku perundungan tahun 2014. Betul apa tidak? Setuju atau tidak kalian ya? 2015 katanya lebih banyak. 2015 itu 2015. Pelakunya itu yang merah ya adik-adik. 2015 ini pelaku yang merahnya 93 ya. Lalu 2014 itu 67. Berarti 2015 itu lebih banyak, betul ya? Setuju ya. Berarti setuju. Yang kedua, korban perundungan tahun 2013 lebih sedikit dari perundungan 2016. Lebih sedikit katanya korbannya 2013. 2013 korbannya itu yang warna abu ya. Lebih sedikit 96 dibanding 2016 ini. Lebih banyak ya, berarti tidak setuju ya jawabannya. Nih, ini adik-adik. Lalu yang C, tahun 2012 korban perundungan lebih sedikit dibandingkan dengan korban perundungan tahun 2014. 2012 lebih sedikit. 2012 korbannya itu lebih sedikit katanya dibandingkan 2014. 2013 ya adik-adik. KL ke pertanyaan lagi tadi. 2012 korban perundungan lebih sedikit dibandingkan dengan korban perundungan 2014. 2012 korbannya itu lebih sedikit. Nih. Ini korbannya 130, 2014 159. Berarti benar ya, lebih sedikit dibandingkan 2014. Kalian berarti setuju ya. Ini setuju ya adik-adik. Lalu kita ke soal nomor 22, masih tentang perundungan. Nah, ini teks tersebut dilengkapi dengan grafik dan gambar. Bagaimana keberadaan grafik dan gambar yang terdapat pada teks tersebut? Klik pilihan setuju dan atau tidak setuju untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Yang pertama, grafik dan gambar pada teks tersebut sudah baik dan sangat mendukung kejelasan informasi yang disampaikan. Betul ya? Sangat mendukung sekali ya. Lalu yang kedua, baik warna, tata letak, dan bentuk dari grafik dan gambar sudah sesuai dan mendukung informasi yang disampaikan. Tidak setuju ya, kurang tepat ya. Kurang bisa ya. Baik warna, tata letak, bentuk dari grafik dan gambar sudah sesuai. Tidak ya? Tidak setuju saya. Lalu yang C-nya ini, gambar sudah jelas dan data yang disajikan pada grafik juga sangat relevan dengan saat ini. Tidak setuju ya. Tidak relevan juga ya. Berarti kita klik yang tidak setuju. Kita ke nomor 23, masih tentang perundungan. Pertanyaannya, mengapa penulis memberikan contoh peristiwa yang dialami oleh seseorang pada awal teks tersebut? Kenapa penulis
memberikan contoh peristiwa yang dialami oleh seseorang pada awal teks tersebut? Jawabannya apa? Karena bisa ya kalian tulis, maaf kalau tulisan kayak jelek, karena penting adik-adik, karena penting untuk menjelaskan, bisa kalian ketik sebenarnya ya. KL males saja ya, KL tulis saja sama stylus pen. Menjelaskan maksud judul, judul atau perundungan ya, maksud judulnya kan perundungan, berarti bisa kalian di sini dalam kurung aja perundungan. Jadi bisa gitu ya. Jadi istilah perundungan bagi pembaca jadi mengetahui masalah perundungan, dampak perundungan, dan jadi intinya untuk memberikan gambaran lah ya. Bisa gini, untuk memberikan gambaran, gambaran tentang perundungan. Jadi mengapa penulis memberikan contoh peristiwa yang dialami oleh seorang pada awal teks? Karena penting untuk menjelaskan maksud judul perundungan. Ini tuh R ya adik-adik. Nah, perundungan untuk memberikan gambaran tentang perundungan tersebut. Bisa seperti ini ya. Atau adik-adik mengisinya dengan kalimat sendiri boleh ya. Kita ke soal nomor 24, masih tentang perundungan. Kita ke soalnya. Menurutmu, setelah membaca informasi tersebut, apa tujuan penulis memaparkan topik tersebut? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, menginformasikan mengenai perundungan serta cara seseorang dapat terlibat perundungan. Ini betul ya, menginformasikan. Yang B, menyadarkan para perundung bahwa hal yang dilakukan selama ini adalah tidak benar. Itu kurang tepat. Yang C, mengajak pembaca untuk merefleksi diri bahwa bisa saja mereka merupakan perundung. Ini mengajak pembaca ya, itu tepat ya. Yang D, memengaruhi pembaca untuk dapat ikut ambil bagian dalam mencegah perundungan. Ini juga tepat ya. Lalu ke nomor 25 kita ya. Ini habis hobi autograf, maaf. Nomor 25 ini tentang hobi autograf. Kita baca. Pemuda ini menekuni hobi yang dikenal dengan nama autograf. Hobi ini memiliki kegiatan berupa berburu dan mengumpulkan foto dan tanda tangan tokoh terkenal, terutama negarawan dan politisi dunia. Berawal dari kegemarannya berkirim surat melalui pos sejak kecil. Beranjak dewasa, ia mulai mencoba mengirimkan surat kepada sejumlah tokoh nasional maupun dunia. Beberapa di antaranya ada yang merespons. Koleksi dan tanda tangan negarawan dunia pertama yang dimilikinya adalah mantan Presiden B.J. Habibie. Didapatkannya tahun 2003, dikirim langsung dari Jerman. Hebat ya. Pada tahun 2008, ia bertambah semangat melakukan hobinya setelah membaca buku autograf kolektor karya Debbie Lukito. Ia tambah rajin mengirim surat lewat surat elektronik atau melalui pos. Ia lebih suka mengirim lewat pos karena kesan yang ditimbulkan lebih dalam dan berbeda. Ia lebih senang mengumpulkan foto dan tanda tangan tokoh politik, misalnya presiden, perdana menteri, raja, menteri, wali kota, gubernur, kepala kepolisian, kepala angkatan bersenjata, dan tokoh negarawan lainnya. Sampai saat ini koleksinya sudah 155 buah dari tokoh dalam dan luar negeri. Ia pernah masuk koran Norwegia ketika meminta tanda tangan wali kota di sana. Ia diwawancarai secara daring oleh wartawan dari Norwegia. Atlet dan selebriti dunia pun tidak luput dari ragam koleksinya. Bahkan maestro keroncong Indonesia Mendiang Gesang yang ditandatangani 3 tahun sebelum Gesang wafat. Dari koleksinya itu, ia mengidolakan foto dan tanda tangan 2 tokoh nasional, yakni B.J. Habibie dan T.S. Wapres di era Presiden Soeharto. Ia berjuang keras untuk mendapatkan foto dan tanda tangan T.S. tersebut lantaran berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk mengirimkan belasan surat,
permohonan sejak 1998 dan mendatangi kediaman TS. Sayang, usahanya tidak kunjung membuahkan hasil. Hingga suatu ketika apa yang diimpikannya tercapai. Ia berkesempatan bertemu dengan TS. Ia pun memberi wapres di era Presiden Soeharto tersebut buku karyanya berjudul Semua Tentang Mereka, yang berisi pengalamannya sebagai autograf dan profil dari berbagai tokoh dunia yang foto dan tanda tangannya sudah ia miliki. Ia sangat bersyukur dapat bertemu dan menunjukkan koleksi negarawan dunia yang ia miliki kepada TS. Ya, ini pertanyaannya. Kita akan mencari tahu lebih banyak tentang autograf melalui mesin pencari di internet. Manakah kata kunci yang dapat digunakan? Jadi kata kuncinya apa aja adik-adik? Apakah A, kebiasaan mengirim surat ke teman yang baru dikenal? Bukan ya, kurang tepat. Coba yang B, hobi mengumpulkan foto dan tanda tangan tokoh terkenal. Nah ini tepat, lebih tepat ya. Kalau yang C, kebiasaan mengoleksi perangko dan tanda tangan, kurang tepat. Hobi membaca buku dan mengoleksi perangko, ini juga kurang tepat. Kita ke soal berikutnya, yaitu nomor 26, biar cepat ya. Kita langsung ke bawah ya adik-adik. Nah di sini pertanyaannya, bagaimana usaha seseorang tersebut mengakui hobinya? Bagaimana KL itu ya? Baca ulang. Bagaimana usaha seseorang tersebut menekuni hobinya hingga akhirnya kita mengenalnya sekarang? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Yang pertama, buku yang berjudul autograf kolektor membuat semangatnya bertambah dan dalam menjalankan hobinya. Benar ya, tadi dia setelah membaca buku berjudul autograf kolektor dia langsung semangat ya. Yang kedua, melalui berkirim surat lewat surat elektronik atau email sehingga lebih praktis. Dia malah lebih suka lewat pos karena kesannya mendalam. Kalian masih ingat kan tadi KL bacakan itu? Berarti ini salah ya. Yang ketiga, yang C, usaha dan perjuangannya yang pantang menyerah untuk mendapatkan tanda tangan TS akhirnya membuahkan hasil. Benar ya, akhirnya dia bertemu dengan TS ya. Berarti ini jawabannya adalah benar. Kita ke soal nomor 27 ya. Ini ada tentang mengikat warna. Kita baca lagi, kalian belum capek kan membaca? Yogyakarta memiliki banyak kampung batik. Salah satu kampung batik yang unik terletak di Karangkajen. Kerajinan tangan ini dipekerjakan kelompok ibu rumah tangga yang tergabung dalam badan usaha milik masyarakat BUMAS. Produk yang dihasilkan diberi sebuah merek yang menunjukkan ciri khas bagaimana kerajinan tangan itu dibuat. Kini hasil produksi kelompok ibu rumah tangga itu telah menembus pasar ekspor ke Malaysia, Singapura, dan Australia. Hebat ya. Keistimewaan pengerjaan kerajinan tangan tersebut adalah ekoprint. Teknik ini memanfaatkan berbagai dedaunan, bunga, dan ranting-ranting pohon yang disebarkan begitu saja secara acak atau ditata rapi di atas kain. Bahan-bahan itu digunakan untuk menggantikan cap atau cetak layaknya batik pada umumnya. Setelah proses penataan, kain digulung dan direbus beberapa waktu hingga saat dibuka kembali sudah terbentuk gambar daun, bunga, dan ranting. Selanjutnya, kain diangin-anginkan dan difiksasi dengan air tawas agar warna lebih awet. Keunggulan ekoprint ini banyak sekali, diantaranya adalah desain yang tidak massal sehingga menjadikannya eksklusif. Teknik ini dapat diterapkan pada media selain kain. Yang penting adalah media dapat menyerap warna alami daun dan bunga. Ekoprint juga mendukung gerakan menyelamatkan bumi karena bahan alami yang digunakannya. Selain itu, jenis kerajinan tangan ini menjadi salah satu alternatif mengurangi limbah kimia dan dari pabrik tekstil. Belum banyak yang mengambil segmen ini karena prosesnya yang rumit dan membutuhkan ketelatenan, sehingga masih terbuka sebagai peluang bisnis. Perhitungan modalnya pun tidak begitu tinggi, sehingga dapat diterapkan di kalangan ekonomi bawah. Kelompok perajin Karangkajen ini menggunakan teknik ekoprint yang menonjolkan karakteristik dan pemberdayaan berbasis potensi lokal. Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah telah mendongkrak omset per bulannya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Selain memproduksi kain ekoprint dan aneka kerajinan tangan berbahan kain, kelompok perajin ini juga memanfaatkan potensi kampung menjadi destinasi wisata. Para wisatawan dapat melihat langsung proses produksi ekoprint sambil berbelanja produk unik yang harganya berkisar puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Program ekoprint yang dimulai tahun 2017 ini telah memberdayakan para ibu rumah tangga untuk melakukan kegiatan positif dan memiliki penghasilan. Tawas itu kristal garam ya. Nah ini. Kita coba ke pertanyaannya.
Manakah katanya dari pernyataan berikut yang menjelaskan keberhasilan kampung kerajinan batik? Yang pertama, A. Kerajinan ekoprint sangat bagus karena menggunakan bahan impor. Tidak ya, malah menggunakan bahan-bahan yang alami ya, yang di alam juga ada ya. Yang kedua, kerajinan batik ekoprint memiliki keistimewaan dibanding teknik lain. Ini betul. Berarti kita ke nomor selanjutnya ya, karena yang di bulat itu jawabannya cuma satu. Langsung saja ke sini, ke nomor selanjutnya. Di bawah ada pertanyaan lagi. Pernyataan berikut menjelaskan tentang keunggulan batik ekoprint dibanding batik cap atau cetak pada umumnya. Jadi pernyataannya, coba kalian klik benar atau salah ya adik-adik. Yang pertama ya, bahan membatik ekoprint menggunakan bahan alami sehingga ramah lingkungan dibanding bahan batik cap yang menghasilkan limbah tekstil. Betul ya, tadi udah kita baca ya. Lalu yang kedua, desain pada batik ekoprint yang tidak massal menjadikannya eksklusif dibanding desain batik cap yang mudah dijumpai. Ini jawabannya benar ya. Desain pada batik ekoprint tidak massal menjadikannya eksklusif ya. Di sini kita bisa perhatikan tadi. Nah, ini desain yang tidak massal sehingga menjadikannya eksklusif ya. Berarti jawaban yang tadi itu adalah benar ya adik-adik ya. Kita klik yang benar ya. Ini nomor 28 ya adik-adik. Nah, nomor 28 ini berarti ini jawabannya, desain pada batik ekoprint yang tidak massal menjadikannya eksklusif dibanding desain batik cap yang mudah dijumpai. Berarti benar. Tapi adik-adik ini ya, KL jelaskan dulu di kunci jawabannya ini harus di kunci jawabannya itu salah ya. Ini jawabannya itu yang salah. Tapi kan kita sudah cek ya barusan di sini ada ya. Nah, ini di sini ya. Sehingga menjadikannya eksklusif ya di sini. Kalau kita memperhatikan soalnya jawabannya, narasinya itu jawabannya benar. Jawabannya benar ya. Tapi di soalnya itu adalah di kunci jawaban Pusmendik, akun Pusmendik itu salah. Entah kenapa ya. Jadi kalian mau jawabannya benar ya silahkan, kalian mau jawabannya salah juga terserah kalian ya. Tapi KL sudah menjelaskan bahwa yang benar itu jawabannya yaitu yang benar ini. Lalu yang C, proses pembuatan batik ekoprint tidak membutuhkan keterampilan khusus dibanding batik cap yang rumit proses pembuatannya. Nah, ini justru yang ini salah ya. Karena batik ekoprint itu membutuhkan keterampilan khusus ya. Tapi di kunci jawabannya itu adalah benar adik-adik. Berarti kunci jawabannya itu salah kemungkinannya adik-adik. Di sini kan kalian juga bisa cek lagi di sini. Agak susah ya katanya nih. Kalian bisa perhatikan belum banyak yang mengambil segmen ini karena prosesnya yang rumit dan membutuhkan ketelatenan ya. Jadi jawabannya ini salah ya yang C ini. Tapi kalau di kunci jawabannya Pusmendik itu benar adik-adik. Jadi yang ini benar di Pusmendik itu, yang ini salah katanya. Padahal kita sudah cek ya, yang ini benar, yang ini salah. Kita ke nomor 29 ya adik-adik, masih tentang batik ekoprint ya. Mengikat warna batik ekoprint. Kita ke bawah ke soalnya. Sini soalnya. Mengapa teknik kerajinan batik ekoprint bagus untuk memberdayakan ibu rumah tangga? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama kita cek ya. Ibu rumah tangga memiliki keahlian berbicara sehingga sangat cocok di bagian penjualan. Ini kurang tepat ya. Yang B, pengerjaan batik ekoprint butuh keterampilan yang dapat dikerjakan oleh ibu rumah tangga. Ini jadi pengerjaan batik ekoprint itu butuh keterampilan yang dapat dikerjakan oleh ibu rumah tangga. Berarti ini B, yang B itu benar ya. Yang C coba. Hasil dari kegiatan membatik ekoprint dapat digunakan sebagai tambahan pemasukan keluarga. Ini juga betul. Yang C, yang D berarti ya. Batik dengan teknik ekoprint butuh tenaga besar yang sesuai dengan tenaga ibu rumah tangga. Ini kurang tepat ya. Yang nomor 30 masih tentang batik ekoprint tadi. Setelah membaca teks tersebut, apa yang dapat kamu refleksikan berdasarkan isinya? Berarti apa yang bisa kita refleksikan berdasarkan isinya? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Yang pertama,
Teks mampu membuka wawasan tentang seluk-beluk batik ekoprint. Betul ya? Yang B, teks memberikan informasi mengenai peluang usaha dengan membatik ekoprint. Betul juga. Teks memberikan semangat untuk menjaga kesehatan diri saat membatik ekoprint. Tidak ya? Itu malah lagi menjelaskan bagaimana teknik ekoprint itu ya. Diambil dari bahan-bahan apa gitu ya. Berarti bukan tentang menjaga kesehatan ya, salah ya. Kita ke soal berikutnya, yaitu tentang memberi tanpa mengingat, menerima tanpa melupakan, teksnya itu ya. Kita baca. Alkisah, hiduplah sebatang pohon. Pohon itu menyayangi seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu kemudian memanjat batang si pohon, berayun dari dahan-dahannya dan memakan apelnya. Anak laki-laki itu menyayangi si pohon dengan amat sangat, dan pohon pun bahagia. Waktu pun berlalu, anak laki-laki itu semakin tumbuh besar. Pohon seringkali sendirian. Ia ingat bagaimana si anak laki-laki bisa membuatnya merasa bahagia. Suatu hari, anak laki-laki itu datang kepada pohon. Pohon pun berkata, "Sini nak, kemarilah dan panjat batangku, bermainlah di bawah naunganku dan berbahagialah. Aku ingin uang. Bisakah kau memberiku uang? Maafkan aku hanya mempunyai daun dan apel. Ambillah apelku, lalu juallah di kota, nanti kau akan punya uang dan merasa bahagia." Anak laki-laki itu pun menuruti ucapan si pohon. Ia mengambil banyak apel dan menjualnya ke kota. Pohon pun bahagia bisa memberi dan membuat anak laki-laki itu bahagia. Hingga suatu hari anak laki-laki itu datang lagi. "Aku tidak punya rumah," kata anak laki-laki. "Kau bisa memotong dahan-dahanku dan membuat rumah darinya," kata pohon. Anak laki-laki itu pun melakukannya, memotong semua dahan si pohon dan membawanya pergi untuk membangun rumah. Pohon pun bahagia. Waktu pun kembali berlalu. Tak ada kabar dari anak laki-laki yang disayangi oleh si pohon. Suatu ketika anak laki-laki itu datang dengan keriput telah merambati wajahnya yang rentak. "Aku ingin sebuah perahu yang akan membawaku pergi jauh dari sini," katanya. Maka anak laki-laki itu memotong batang si pohon, membuat perahu dan berlayar. Kali ini si pohon tidak terlalu bahagia. Apa saja yang dilakukan oleh anak laki-laki tersebut terhadap si pohon di awal cerita? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Yang di awal itu apa aja adik-adik? Yaitu memanjat batang pohon ya. Berarti yang A ini benar. Lalu membuat rumah dari dahan pohon bukan. Memakan buah apel, makannya ya yang pertama kali itu. Kita ke soal berikutnya. Ini tentang pohon masihan ya. Masih tentang pohon, kita ke soalnya. Bagaimanakah penggambaran karakter anak laki-laki dan pohon pada teks tersebut? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, A. Anak laki-laki sering meminta dan si pohon selalu memberikan apa yang menjadi keinginan anak laki-laki tersebut. Betul ya. Yang B. Si pohon menyukai anak laki-laki itu, tetapi anak laki-laki itu membenci si pohon, tidak ya. Yang C kurang tepat, yang B. Anak laki-laki itu selalu membuat si pohon merasa bahagia dan si pohon membuat anak laki-laki itu pergi. Tidak ya, di akhir itu pas batangnya diambil itu si pohon merasa kurang bahagia justru ya. Yang D, anak laki-laki itu sering melupakan si pohon, tetapi si pohon selalu mengingatnya setiap hari. Ini yang D itu juga betul ya, anak lakinya itu datang kalau butuh saja ya. Jangan seperti itu ya kalian ya. Jadi kalau butuh diambil si pohon sampai habis, sampai batangnya pun diambil ya sama dia ya. Lalu nomor 33 ya. Masih tentang pohon. Nah, setelah membaca cerita tersebut, apa pesan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Apa saja adik-adik? Yang pertama, A. Selalu menjaga kelestarian lingkungan yang memberi manfaat kehidupan. Ini benar. Yang B. Selalu eksploitasi kekayaan alam demi keinginan hidup. Jangan ya, jangan dieksploitasi alam ya, nanti rusak alamnya ya. Lalu nomor C ya, yang C nya maaf, harus tulus dalam membina hubungan tanpa saling merugikan. Jadi antara hubungan si pohon dan si anak laki-laki itu justru apa ya, tidak tulus ya. Si laki-laki itu pengennya aja, pengen dikasih terus ya.
Lalu yang D, selalu ikhlas ketika memberikan sesuatu kepada orang lain. Si pohon selalu ikhlas ya. Walaupun di akhir dia tidak ikhlas karena habis-habisan ya, dia udah ngasih ke si lelaki itu, anak lelaki itu. Kita ke soal berikutnya. Ini tentang air laut yang terpisah. Kita baca ya, panjang lagi nih ceritanya. Saat sedang mandi, tiba-tiba aku ingat laut. Aku menyukai warna biru, jenis apapun. Setiap kali pergi ke pantai, tidak harus selalu saat hari libur. Aku lama-lama memandang laut lepas yang hampir seluruhnya berwarna biru. Begitu juga dengan garis batas antara laut dengan langit. Antara keduanya seolah menjadi satu, sangat menakjubkan. Suatu kali, aku merasa beruntung menyaksikan sebuah fenomena ajaib di televisi. Tayangan itu menunjukkan sebuah batas yang memisahkan antara dua laut di sela Gibraltar, yaitu Laut Atlantik dengan Laut Mediterania. Sementara mereka benar-benar hidup masing-masing dan tidak saling mencampuri satu sama lain. Bahkan batas di antara keduanya sangat jelas. Aku membayangkan jika manusia tidak mencampuri urusan satu sama lain, barangkali dunia ini akan damai. Tidak ada luka, rahasia, air mata, dan tentu saja tidak ada peperangan. Tapi sepertinya tidak mungkin. Seringkali perbedaan menjelma menjadi senjata paling tajam untuk saling membunuh satu dengan lainnya. Kita ke soalnya. Mengapa tokoh aku tiba-tiba teringat laut? Kenapa tokoh aku itu teringat laut ketika mandi? Apakah A, fenomena ajaib yang ia tonton membuatnya teringat akan laut, atau B, kurang tepat yang A ya, laut berwarna biru yang merupakan warna kesukaannya ini ya, yang B ya. Yang C, ketakjubannya akan garis batas laut dengan langit. Kurang tepat, teringat saat ia pergi berlibur ke pantai, itu juga kurang tepat ya. Kita ke nomor 35, air laut yang terpisah ya. Setelah melihat fenomena air yang ini, betul ya, berarti betul ya adik-adik ini. Setelah melihat fenomena air tak tercampur, tokoh aku menjadi lebih memahami bahwa yang A, kita semestinya peduli terhadap lingkungan. Kurang tepat ya. Yang B, segala hal memiliki makna dalam kehidupan. Ini ya yang B ya. Jadi segala sesuatu itu ada maknanya dalam kehidupan kita ya. Yang C kurang tepat ya. Kita harus bijak dalam menerima perubahan alam, kelestarian alam harus selalu dijaga. Ini juga kurang tepat ya. Kita ke soal nomor 36 ya. Masih tentang air laut yang terpisah ya. Nih, pertanyaannya, mengapa gambar pada teks tersebut sudah mendukung isi cerita? Kenapa? Itu tadi gambar laut ya. Sudah mendukung isi cerita. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu, kita cek satu-satu. Yang pertama, warna air laut yang berbeda di satu tempat menganalogikan sebuah perbedaan yang terjadi, bukanlah suatu alasan untuk hidup tidak saling menghargai. Ini bisa ya adik-adik yang A ini ya. Yang B, warna air laut yang terpisah di satu tempat menggambarkan bahwa perbedaan pendapat tidak dapat disatupadukan dalam kondisi apapun. Tidak ya, bukan ya. Yang C, perbedaan warna laut menggambarkan keberagaman kehidupan di dunia agar tetap damai sesuai dengan pemikiran tokoh ya. Ini C betul ya. Lalu yang D, laut membentang yang berwarna biru menggambarkan pengetahuan seseorang yang sangat luas sehingga tidak perlu peduli dengan kehidupan orang lain. Bukan ya, kurang tepat. Sudah ya adik-adik, ini ke soal berikutnya. Biasanya 36 soal ya, betul ya. Di soal simulasi ANBK 2024 di aplikasi Pusmendik ini sudah selesai ya adik-adik. Yang literasi bagian satunya ini cuman 36 soal. Kalian bisa mencet tombol selesai tes ini adik-adik. Atau kalau mau kembali ke soalnya ini, kembali ada tombol ini, kalian bisa mencet tombol kembali, atau kalau sudah selesai kalian bisa mencet tombol tes ini. KL contohkan ya, selesai tes seperti itu ya. Nah ini di sini setelah selesai tes kita akan mereview hasilnya. Di sini hasil review hasilnya. Kita tadi mengerjakan kalau yang kemarin itu kan sampai nomor 17 ya kalau KL tidak salah. Kita tadi dari nomor 18. Kita bisa cek di sini dari nomor 18. Oh ini tadi KL ini apa namanya? Memulainya dari nomor 29 ya. Nah, jadi ini contohnya aja ya. Nah, ini misalnya ini nomor 29 ini ya. Jawaban kita, jawaban dari aplikasinya ya atau dari website ya. Seperti itu adik-adik ya. Lalu setelah itu kalian bisa mengunduh hasilnya di sini. Ini bisa unduh hasil, kalian unduh hasilnya ini dan kalian bisa melogoutnya juga. Jadi diunduh hasil bisa, di logout langsung bisa ya. Nah, adik-adik sampai di sini dulu
pertemuan kita kali ini atau pembahasan kita kali ini mengenai latihan contoh soal HNBK 2024, latihan simulasi ya di website Pusmendik ya. KL pamit undur diri dulu, kita ketemu di pembahasan selanjutnya ya, yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.